saya Dr. Mary, spesialis kesehatan jiwa dari Fakultas Kedokteran Ubaya. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang toxic relationship. Beberapa tahun belakangan ini, sering sekali beredar kasus tentang toxic relationship yang viral di media massa. Bahkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, data kekerasan pada perempuan sepanjang tahun 2022 dilaporkan sebanyak 10.000 kasus, di mana sebanyak 1.151 diantaranya atau sebanyak 10% pelakunya adalah pacar dari si korban itu sendiri. Nah, bicara tentang toxic relationship, itu seringkali memberikan banyak pengaruh yang tidak selalu baik untuk pasangannya. Jadi pengaruh ini bisa berupa suatu pengaruh yang fisik, psikologis, hingga gangguan kesehatan mental yang cenderung mengarah ke suatu hubungan yang negatif. Nah, toxic relationship sendiri juga bisa menyebabkan terjadinya suatu konflik batin pada diri sendiri, yang tentunya juga mengarah pada gangguan mental. Hal ini dapat menyebabkan mereka yang berada di dalam hubungan toksik ini seringkali merasa kesulitan untuk hidup secara sehat dan produktif. Ketika seseorang itu mengalami toxic relationship, ia akan cenderung tidak sadar bahwa ia sedang mengalami suatu hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Di sini, pribadi itu menjadi sulit untuk melepaskan diri daripada hubungan yang toksik ini. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya itu suatu toxic relationship. Toxic relationship adalah suatu hubungan yang tidak sehat atau dengan kata lain, suatu hubungan yang membuat seseorang merasa tidak dipahami dan didukung ataupun merasa direndahkan. Hubungan ini bisa saja terjadi pada pasangan kekasih, namun juga bisa dalam lingkungan pertemanan ataupun keluarga. Sehingga seringkali memunculkan istilah seperti teman yang toksik atau keluarga yang toksik. Nah, adapun beberapa bentuk toxic relationship yang bisa muncul bisa dalam berupa kekerasan fisik ataupun emosional seperti munculnya kemarahan, suatu tindakan yang merendahkan, intimidasi, dan sebagainya yang akan kita bahas nanti di belakang. Nah, ini kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih tanda ketika kita berada dalam suatu hubungan yang toksik atau toxic relationship? Yang pertama itu adalah kita tidak ada dukungan. Yang mana dukungan ini yang kita harapkan dalam hubungan dengan pasangan. Ya, yang kita lakukan tuh seringkali tidak pernah mendapatkan support atau malah merendahkan potensi diri kita sendiri. Kemudian adanya komunikasi yang tidak sehat antar pasangan. Di sini justru pasangan tidak mau diajak kompromi atau justru bersikap otoriter terhadap si korban. Adanya kekerasan fisik atau psikis ataupun verbal yang menjadi perlakuan sehari-hari yang diterima oleh korban. Nah, pelaku pun juga cenderung cemburu yang berlebihan sehingga mengarah ke obsesif, yang mana akhirnya terkesan pelaku ini menjadi over controlling terhadap korban. Korban tidak boleh berteman dengan siapapun, tidak boleh keluar rumah atau mengikuti kegiatan sosial apapun. Seakan-akan pelaku tidak bisa mempercayai korban dan menempatkan korban pada posisi yang selalu merasa bersalah atas ketidakpercayaan pelaku ini terhadap korban. Banyaknya kebohongan yang dilakukan oleh pelaku namun selalu disangkalnya dan malah berbalik melimpahkan kesalahan itu pada korban, sehingga seakan-akan apapun kebohongan si pelaku ini merupakan hasil daripada kesalahan si korban itu sendiri. Nah, selain itu banyak momen penting yang dilupakan selayaknya pasangan. Misalnya ada suatu momen anniversary atau janji bepergian, rekreasi dan sebagainya yang dilupakan. Melanggar komitmen juga baik dari sisi materi, finansial ataupun cinta. Di sini pelaku seringkali melakukan perselingkuhan namun selalu menemukan cara untuk menyalahkan korbannya sebagai hasil daripada perselingkuhan itu sendiri. Nah, pihak korban pun juga menjadi pihak yang akhirnya menjadi pihak yang selalu mengalah apapun yang terjadi. Dan yang sisi buruknya lagi adalah korban selalu berharap bahwa pasangan yang toksik ini akan berubah suatu hari nanti. Dan disinilah yang menjadi titik di mana si korban ini menjadi sulit untuk melepaskan dari hubungan toksik ini.
Nah, dampak toxic relationship yang biasanya dialami korban itu bisa bermacam-macam. Ya, salah satunya ada trauma yang jelas, atau kita sebut sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, di mana di sini korban menjadi sulit untuk membuka diri terhadap suatu relasi sosial atau hubungan yang baru kembali ke depannya. Selain itu, adanya gangguan kepribadian yang bisa membuat korban menjadi semakin sensitif untuk menjalin suatu relasi dengan lingkungannya. Adanya juga gangguan mental yang juga bisa berupa depresi atau cemas atau fobia dan sebagainya. Selain itu juga bisa muncul gangguan fisik yang mana juga ending-endingnya adalah disebabkan oleh kondisi psikis atau mentalnya yang muncul berupa keluhan-keluhan seperti lambung, nyeri ulu hati, pusing, berdebar, sesak dan sebagainya. Nah, sehingga dari sini kita semakin tahu ya bahwa bentuk suatu hubungan atau relationship itu tidak selalu positif. Ada juga suatu hubungan yang toksik, yaitu suatu hubungan yang intimidatif, yang abusif, dan eksploitatif terhadap pasangannya. Dan ini juga jelasnya bukan suatu hubungan yang positif. Suatu cinta yang positif sejatinya memberikan ruang untuk keterbukaan, kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, kenyamanan, saling support, membangun satu sama lain. Nah, adapun penyebab seseorang bertahan dalam suatu toxic relationship ini bisa berarti dia punya rasa bersalah. Yang mana ini tidak lepas dari sesuatu yang sering didengungkan oleh si pelaku kepada korban. Sehingga tanpa sadar, itu diinternalisasi oleh korban menjadi suatu fakta yang sebenarnya. Yang akhirnya semakin menempatkan si korban ini menjadi pribadi yang selalu merasa bersalah. Selain itu, ada rasa kewajiban yang diyakini korban. Lagi-lagi akibat intimidasi dari pelaku yang terus-menerus kepada korban. Perasaan yang terikat yang dialami oleh korban sama pelaku, yang bisa disebabkan karena mungkin faktor masa kanak korban yang tidak bahagia. Nah, support sistem keluarga juga bisa menjadi salah satu faktor pada masa perkembangan yang tidak baik. Ini juga menjadi dasar komunikasi yang buruk antara korban dengan support sistemnya. Sehingga korban cenderung merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa menerima dia hanyalah si pelaku, pasangan si toksik ini. Dan bisa juga ada kecenderungan dari korban untuk membandingkan hubungannya yang toksik ini dengan hubungan orang lain yang sebenarnya positif dengan pasangannya. Sehingga seakan-akan menormalisasi perlakuan dari pasangan toksiknya ini sendiri. Nah, di sisi lain kita juga perlu bertanya-tanya nih, sebenarnya apa penyebab pelaku ini melakukan suatu toxic relationship? Bisa jadi karena lingkungan sosial pelaku yang buruk sejak kecil, yang mungkin mengajarkan kekerasan dalam suatu hubungan, atau juga si pelaku ini memang cenderung seorang pribadi yang low self-esteem atau kurang percaya diri, sehingga pelaku merasa bahwa dia akan menjadi percaya diri kalau mampu melakukan kekerasan atau intimidasi pada korbannya. Riwayat trauma masa lalu atau masa kanak yang mungkin dialami si pelaku, yang mana dulu dia menjadi korban, akhirnya sekarang menjadi pelaku. Nah, kurangnya dukungan support system dalam keluarga juga membuat pelaku akhirnya menjadi marah dan mengungkapkan kemarahan itu mencari pelampiasannya kepada orang lain ataupun pasangannya. Nah, selain itu komunikasi yang buruk antara si pelaku dengan pasangannya juga turut mendukung pelaku ini melakukan kekerasan pada korbannya. Nah, lantas bagaimana sih sebenarnya cara kita mengatasi diri bila kita berada dalam suatu toxic relationship? Yang pertama adalah sadari bahwa kita berada dalam suatu hubungan yang tidak sehat. Kedua, evaluasi kembali hubungan yang sedang dijalani. Adakah hubungan ini suportif untuk Anda? Bila tidak, mungkin ini adalah suatu toxic relationship. Selanjutnya, komunikasikan dengan tegas dan lugas apa yang ingin Anda lakukan dalam hubungan ini. Be assertive. Ya, keempat, hadapi kenyataan tentang hubungan ini, tentang hubungan toksik yang Anda jalani. Tanyakan diri Anda, apakah hubungan seperti ini yang ingin Anda jalani di masa depan.
Selanjutnya fokus pada kemampuan diri Anda. Bagaimana Anda bisa meningkatkan kepercayaan diri, mengembalikan potensi diri Anda, tunjukkan potensi terbaik Anda sebagai individu yang memang layak untuk dicintai. Dan terakhir, Anda bisa membentuk suatu hubungan yang positif, lingkungan yang positif sebagai support system Anda yang bisa mendukung, membangun, membantu Anda untuk tumbuh berkembang menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Jadi, mari kita belajar mencintai diri sendiri dengan melepaskan diri kita dari suatu hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Sekian edukasi kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.